Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nawal Fadila dari NIM 222030125 dari kelas 3A1. Saya di sini akan melakukan presentasi untuk pemenuhan proyek UAS Psikologi Sumber Daya Manusia di perusahaan Pesona Wijaya Sil. Itu training program, performance appraisal, job evaluation, and grading. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu overview perusahaan. Visi industri organisasi. Membuat CV ini menjadi CV yang bisa lebih unggul dari produk import. Produk yang diterima pelanggan tepat waktu, memberikan layanan yang baik namun dengan harga yang terjangkau. Misi industri organisasi, misi menaikkan kualitas produk, bekerja dengan tim, mempercepat berjalannya suatu pekerjaan. 3. Mempercepat berjalan proses industri agar kita beli di luar negeri karena pengiriman dari luar sangat lama. Job analysis atau analisa jabatan. Di bagian produksi. Description di produksi yaitu nama jabatan produksi, atasan langsung wakil direktur, bagian atau departemen admin, bawahan langsung admin, tujuan atau ikhtiar jabatan untuk menyelesaikan produksi yang diminta oleh para konsumen. Aktivitas tugasnya: 1. Membuat spare part mesin industri dan mesin-mesin lainnya. 2. Melakukan packing produksi. 3. Memastikan produk dengan pembuatan kualitas terbaik. 4. Membuat produk sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan. Untuk job specification itu pendapat di bidang produksi untuk posisi sekarang, posisi produksi yaitu pendidikannya minimal STM, usia minimal 18 tahun ke atas, pengalaman mampu menguasai mesin produksi, pelatihan yang diikuti dinas tenaga kerja. Untuk bab kedua yaitu program pelatihan, sama saya akan mengambil bagian produksi. Dari proyek 1 sampai proyek 7 saya akan mengambil di bagian produksi. Nah, ini aktivitas tujuannya ini tidak lain tidak bukan yang seperti di proyek 1 yang sebelumnya tadi. Saya menjelaskan aktivitas tugasnya. Saya akan menyebutkan satu sebagai contoh, yaitu 1. Membuat spare part mesin industri dan mesin-mesin lainnya. Knowledge itu pengetahuan yang harus dikuasai sebelum mulai bekerja, yaitu operator produksi. Untuk skillnya, engineering skill, dan attitude-nya, paham dan menggunakan mesin dan cara pembuatannya. Untuk keterangan knowledge atau pengetahuan, operator produksi yaitu pengetahuan seorang yang menghasilkan peralatan atau mesin untuk membantu proses pembuatan, perakitan, pengemasan, dan langkah lainnya dalam jalan produksi. Nah, untuk produk knowledge dan manajemen waktu itu menyesuaikan seperti kayak karakter produk atau tidak bisa menyelesaikan pesanan konsumen dengan tepat waktu. Untuk keterangan skill yaitu engineering skill, kemampuan untuk merancang dan membuat desain untuk keterampilan teknik. Oke. Untuk keterangan attitude-nya, paham dalam menggunakan mesin dan cara pembuatannya. Produksi mampu mengoperasikan mesin dan cara pembuatan produk agar dapat menghasilkan suatu produk yang dapat dikirimkan kepada konsumen. Untuk yang lainnya kayak bertanggung jawab supaya tidak ada kerusakan dalam produk tersebut dalam masa pengiriman ke konsumen. Sekarang di project 5 bagian kedua produksi yaitu yang kompetensi knowledge, skill, dan attitude. Operator produksi, engineering skill, paham menggunakan mesin dan cara pembuatannya. Sasaran pelatihannya, peserta mampu melakukan pembuatan dan merancang mesin yang diinginkan perusahaan dan konsumen. Poin materi pelatihan yaitu membuat perancangan tatanan mesin dan mempraktekkan secara singkat tentang perakitan mesin. Untuk metode pelatihan yaitu group discussion dan role play. Alasan pertimbangannya, peserta diharapkan membuat grup diskusi untuk membuat rancangan mesin, dan yang kedua yaitu peserta mempraktikkan secara singkat mesin dirakit. Dan seperti kayak semisal di sebelum daftar untuk mendaftarkan diri ke bagian produksi itu harus memiliki knowledge dan attitude terlebih dahulu, dan bisa dikasih sasaran pelatihan oleh perusahaan, terus dikasih poin materi, terus metode pelatihannya bagaimana, dan alasan pertimbangan perusahaan untuk menerima seseorang itu yang melamar. Bab ketiga itu maksudnya bab ke-6 di bagian produksi juga, yaitu aktivitas tugasnya seperti yang sebelumnya, yaitu membuat spare part mesin industri dan mesin-mesin lainnya. Nah, output tugas itu seperti hasil dari tugas.
Nah, outcome itu untuk harus apa supaya tujuan tersebut tercapai. The benefit itu dari outcome itu menjadi bagaimana, supaya gimana, dan impact-nya itu kayak pengaruhnya bagaimana. Nah, ini kan akibat tugasnya membuat spare part mesin listrik dan mesin-mesin lainnya. Nah, waktu tugasnya itu tersedianya bahan baku, membuat spare part dan terrealisasinya biaya bahan baku sesuai anggaran. Nah, outcome-nya efisiensi bahan baku, spare part, dan efisiensi anggaran bahan baku. Nah, benefit-nya itu menjadi penurunan pengeluaran biaya dan menjadi impact-nya menambah keuntungan lebih ke perusahaan. Bagian kedua yaitu perumusan evaluasi kinerja. Yaitu pertama itu peningkatan pendapatan. Dan definisi indikator kinerja itu gambaran terkait dengan jumlah uang masuk hasil penjualan spare part sesuai dengan jumlah pesanan spare part dari pelanggan. Ini tuh saya masukkan seperti kayak contohnya Pak Haris di contoh dan evaluasi kinerja. Dan formula indikator kinerja menjadi jumlah uang yang masuk dari penjualan spare part. Nah, bobot kinerja itu dari eh, dari 4 tugas tadi itu di total dan harus menjadi 100. Nah, bobot kinerja itu setiap jabatan hasil dari 100 dilihat dari penting apa tidaknya bobot kerja tersebut. Seperti kayak jumlah uang masuk dalam penjualan spare part 25, hanya 25 jadi 100. Dan satuan kinerja rupiah karena ada jumlah uang. Untuk berada kinerja harian, polarisasi maksimal untuk buat jumlah uangnya. Target kinerjanya 10, yang terrealisasi juga 10, dan nilai akhir kinerjanya 25. Nah, kalau semisal di jumlah komplain, kan komplain pelanggan menjadi 25, dan satuan kinerjanya itu kali, karena komplain pelanggan, dan periode kerjanya harian, polarisasinya minimal, target kinerjanya 3, yang realisasi kinerjanya di 2, dan nilai akhir kinerjanya 37,5. Oh ya, ini di sini tuh ada rumusnya, yaitu if sama dengan if, buka kurung M83 sama dengan 0, titik koma H84 titik koma buka kurung L84 per M84 tutup kurung binten H84. Itu eh, rumus dari semua hasil akhir kinerja. Hampir sama. Sekarang kita masuk ke project ke-7. Untuk project ke-7, description of factor of evaluation. Ini tuh di PPT-nya Pak Haris itu menyebutkan 10 faktor. Nah, di sini kami menyebutkan 7 karena termasuk cocok untuk perusahaan yang kami teliti, yaitu Pesona Wijaya Steel. Nah, saya akan menyebutkan 3 contoh, yaitu sebentar knowledge. Itu pengetahuan yang dapat misalnya suatu project knowledge ini sangat berpengaruh penting dalam suatu pekerjaan. Nah, sebelum masuk ke dalam lingkup pekerjaan yang diinginkan, itu harus mempunyai pengetahuan knowledge juga. Nah, experience juga penting buat pengalaman kerja supaya nantinya itu tahu bagaimana kerja tersebut itu tujuannya bagaimana, terus cara kerjanya gimana gitu. Terus satunya lagi saya akan mengambil contoh research and analysis. Jadi tugas untuk berhubungan dengan riset atau analis. Jadi bukan untuk menganalisis kesalahan yang terjadi dalam perusahaan untuk menjadikan perusahaan ini menjadi lebih baik. Tuh. Nah, untuk faktor skills, ini ada education, itu seperti dalam lingkup pendidikan. Experience, itu pengalaman. Substantion test itu kayak bawa-bawaan gitu prosesnya. Dan produk safety of people itu buat keselamatan risk. Nah, ini dari 10, 20, 30. 10 itu rendah, 20 sedang, 30 itu tinggi, 30 itu tinggi. Seperti kayak lulusan SMA itu rendah, lulusan S1 itu sedang, lulusan S2 tinggi, dan mengikuti. Semuanya mengikuti. Untuk ini job evaluation-nya di bagian produksi, yaitu skills-nya. Terus skills pendidikan SMA-nya berarti termasuk rendah, pengalaman 1-3 tahun termasuk sedang, itu jumlah bawaan 1-2 termasuk sedang. Untuk prosesnya itu tinggi dan produknya tinggi, keselamatan kerja juga sangat penting tinggi, kondisi resiko itu tinggi. Jadi
tabel kuning ini buat penilaian kelompok kita. Tabel hijau ini penilaian dari perusahaan. Final evaluation-nya ada rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung AT9 titik 2 AU9 tutup kurung. Dan ini dari poin final evaluation poinnya itu di total menjadi 130, yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung AFV8 titik 2 AV18. Itu job grading. Nilai jabatan itu nilai min. Nilai min itu nilai terendah di job evaluation. Untuk nilai max-nya itu 180 ini nilai tertinggi di job evaluation juga. Lah jumlah grade itu sebenarnya kan kita ada 6 bagian produksi, 6 bagian departemen, tapi disebutkan 5 karena 2 itu levelnya sama. Yang berbeda itu 5 ini di jumlah grade. Untuk interval grade-nya itu ada rumusnya yaitu sama dengan buka kurung E5 dikurangi E4 tutup kurung per E7. Nilai subgrade itu 125 dan nilai min seperti kayak nilai yang di atas itu 120. Lalu jumlah subgrade ya yang saya masukkan tadi yang sama-sama levelnya itu ada 2. Nah, interval subgrade-nya itu ada rumusnya yaitu sama dengan buka kurung E12 dikurangi E13 ditutup kurung per 2. Hasilnya 234,5. Untuk posisi jabatan, nah saya kan tadi kan bilang ada levelnya sama yaitu operasional dan produksi. Ini saya urutkan yaitu marketing sampai admin ini itu poinnya dari yang terkecil yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini operasional produksi itu ditulis 4A sama 4B karena sama. Dan keduduknya pelaksana juga. Intervalnya ini juga ada rumusnya yaitu sama dengan SE S17. Untuk nilai min-nya 250,0. Untuk nilai maksimalnya sama dengan H25 sama dengan 354,5. Terima kasih telah mendengarkan dan maaf jika kurang jelas. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.